Mau tahu bagaimana untuk kalahkan kuasa buatan orang jahat di dalam tubuh seseorang yang sudah bertahun-tahun derita kesakitan dari perbuatan ilmu hitam? Ya, berpuasa kan. Ilmu hitam itu kan ada tingkatannya ya. Jadi kalau kalian itu berpuasa, kalau kalian itu sering berpuasa, itu mantra-mantra atau ilmu hitam atau santet itu tidak akan bisa masuk, tidak akan berlaku. Seperti itu. Semakin sering berpuasa itu akan mantranya itu semakin pudar, semakin lemah. Intinya berpuasa dan berdoa, mengandalkan Tuhan Yesus, itu aja. Itu akan lemah itu nanti mantra-mantra atau ilmu-ilmu seperti itu. Tiba-tiba pokoknya intinya kalau misalnya ya kena serangan-serangan seperti itu ya, kalau malam itu usahakan memakai kaos kaki itu. Biasanya ya serangan-serangan itu datangnya dari bawah, masuknya dari kaki, dari kuku kaki itu. Jadi sebelum itu masuk itu pakai kaos kaki sebelum tidur. Tapi kalau imannya sudah excellent ya hanya berdoa saja, minta kuasa dari Tuhan Yesus ya. Kuasa jahat, kegelapan itu tidak akan masuk, tidak akan bisa tembus. Itu kan tergantung level iman ya. Kalau imannya sudah di atas rata-rata ya tanpa harus pakai kaos kaki. Jadi hanya berdoa atau hanya mengandalkan kuasa dari Tuhan Yesus, selesai. Karena ya memang tiba-tiba saja. Kalau sering berpuasa, sering berdoa itu jarang kena serangan-serangan seperti itu. Apalagi kalau imannya itu sudah terbentuk, itu tidak ada serangan-serangan yang mempan. Apalagi kalau sudah tidak takut dengan hantu atau setan, ada penampakan segala macam, misalnya ada tangan, ada kaki tiba-tiba muncul atau kepala, terus kalian merespon ya, misalnya ada kaki, ya sudah kakinya kalian injak atau diinjak, misalnya tiba-tiba ada penampakan kaki, terus tiba-tiba ada penampakan tangan ya, tangan melambai atau apa, tarik aja tangannya langsung dilempar kemana. Kalau misalnya sudah imannya sudah benar-benar di atas rata-rata, atau misalnya nongol kepala, nongol muka, itu lempar aja pakai apa gitu, penghapus atau lempar pakai apa, batu bata atau kalau enggak ditempeleng, direspon kayak gitu. Jadi ya itu kalian berarti sudah berani, sudah tidak terjebak dengan metrik lagi seperti itu. Intinya kalau misalnya ketemu yang apa ya, yang tiba-tiba kasih tunjuk apa namanya itu, dia itu penampakan ya. Kalau orang menyebutnya penampakan itu sebenarnya untuk menguji kalian ya, kalian berani atau tidak. Tapi kalau aku ya sekarang itu sudah jarang, bahkan tidak pernah lagi ya, karena memang sudah tahu mereka ya identitasnya ya. Jadi sudah nggak kayak dulu waktu aku masih kecil itu. Dulu banyak dikasih lihat penampakan seperti itu. Tapi
Tapi kalau sekarang ya mereka mau menampakkan gimana, baru datang, baru mau menginjakkan kaki saja mereka sudah pada lari. Seperti itu. Terus kalau kalian itu hobi dengan minyak urapan atau segala macam itu, kalau misalnya tidak punya minyak urapan ya jangan dipaksa untuk membeli minyak urapan ya, tinggal pakai minyak goreng saja, pokoknya yang ada saja. Jadi minyak goreng misalnya itu ya minta kuasa dari Tuhan Yesus. Tidak harus kalian beli minyak urapan, itu tidak harus. Minyak goreng, pokoknya segala minyak yang ada di rumah kalian itu bisa mengurapi, seperti itu. Intinya ya hati kalian atau iman kalian itu memakai kuasa dari Tuhan Yesus, sudah selesai. Terus juga jangan pakai minyak habis goreng telur atau habis goreng pete ya. Itu kan bau telur atau bau ini ya. Apalagi kalau habis goreng terasi ya, sambal terasi, jangan dibikin untuk minyak urapan ya, nanti bau itu. Jadi kalau sudah punya iman yang excellent itu, ngapain kalian harus beli kayak minyak urapan lah, ada mereknya segala macam, ngapain? Ya kalian kan punya iman sendiri, punya hati sendiri ya, punya level iman sendiri. Ya sudah, pergunakanlah minyak yang ada di dalam rumah kalian untuk urapan. Ya misalnya yang ada hanya minyak urut atau minyak pijat ya nggak apa-apa ya. Seperti itu. Intinya ya tidak usah mencari-cari atau mengada-ada. Ya adanya itu ya itu digunakan. Pokoknya ya kalian harus punya iman. Kalau kalian mengimaninya dengan adanya minyak yang ada di dalam rumah, ya sudah, pakai kuasa Tuhan Yesus, ya sudah, tinggal diurapi atau dioleskan kemana, bagian yang sakit misalnya, seperti itu. Yang terpenting kan apa yang kalian yakini, kalian percayai, ya sudah, berarti ya kalau itu iman kalian misalnya hanya cuman sebiji sesawi, ya terjadi seperti itu.